warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elia Novita dalam aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dan dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Kemudian pertanyaan pemantiknya, bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Nah, pada kegiatan ini saya mengambil nama Pelita, yaitu program pengembangan literasi anak, di mana tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan berbicara siswa baik dalam puisi, pantun, pidacil maupun mendongeng. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mendukung siswa dalam meningkatkan keterampilan literasi anak berdasarkan kemampuan dan minat anak. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan penggunaan literasi aktif. Kemudian menumbuhkan minat dan bakat anak dalam literasi. Alasan saya mengambil program literasi yaitu kebutuhan akan literasi, kemudian kurangnya kemampuan anak dan minat anak dalam bidang literasi, kemudian adanya penilaian literasi melalui rapor pendidikan sekolah, mengurangi rasa takut dalam berbicara, peningkatan kreativitas dalam pembelajaran, kemudian mendukung profil pelajar Pancasila. Komponen profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Di mandiri yaitu di mana program Pelita ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk belajar literasi secara efektif. Kemudian berpikir kritis di mana program Pelita dapat membantu peserta didik yang berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi secara efektif. Kemudian kreatifnya, program Pelita dapat membantu peserta didik untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan literasi secara efektif. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik maupun non-akademik. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan yaitu menguatkan interaksi sosial antara guru dengan siswa secara positif, arif, dan bijaksana melalui kegiatan Pelita yaitu pengembangan literasi anak. Perumusan strategi pelaksanaan program pendekatan inquiry apresiatif atau Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur strategi. Buat pertanyaan, yaitu mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan penguasaan literasi bagi anak, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan literasi anak di lingkungan sekolah, kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan dialog dengan kepala sekolah atau rekan sejawat tentang bagaimana agar program ini agar bisa berjalan dengan baik, kemudian berdiskusi dengan guru kelas dan mata pelajaran PAI, kemudian rencananya melibatkan
kepemilikan murid, yaitu melakukan dialog dengan perwakilan murid, menanggung dan menyalurkan aspirasi murid untuk menguatkan ide tahap awal ini. Kemudian aset kekuatannya yang diperdayakan yaitu modal manusia, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 30 menit pada hari Selasa setiap minggunya. Penanggung jawabnya adalah semua guru. Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini, pertanyaannya apa saja hal positif yang sudah ada dalam pembelajaran literasi di sekolah? Apa saja kekuatan dan keunggulan program literasi? Apa saja hal-hal yang membuat pembelajaran literasi anak menjadi menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik? Tindakan yang diperlukan yaitu mengumpulkan data dan informasi dapat dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, diskusi, dan dokumentasi. Kemudian mengidentifikasi dan mengapresiasikan hal-hal positif. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengapresiasikan hal-hal positif yang telah ada dalam pembelajaran literasi. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu murid dapat berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan informasi. Murid dapat memberikan pendapat dan ide mereka tentang hal-hal positif yang sudah ada dalam pembelajaran literasi di sekolah. Aset yang diperlukan yaitu data dan informasi yang sudah ada, keberagaman perspektif dari berbagai pihak, keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Waktu yang diperlukan 30 menit setiap hari Selasa, penanggung jawabnya semua guru. Kemudian gali mimpi. Bagaimana kita dapat membuat pembelajaran literasi anak di sekolah menjadi bermakna bagi peserta didik? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan literasi anak? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pembelajaran literasi anak relevan dengan kebutuhan dasar peserta didik? Tindakan yang diperlukan yaitu melalui program refleksi kepala sekolah, peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat berdiskusi untuk menggali mimpi dan visi bersama tentang pembelajaran literasi yang lebih baik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau ide mereka tentang pembelajaran literasi yang ideal. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, yaitu peserta didik memiliki suara dan pilihan dalam proses refleksi dan diskusi. Peserta didik dapat kepemilikan atas mimpi dan visi bersama tentang pembelajaran literasi. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu keberagaman perspektif dari berbagai pihak, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dukungan dari orang tua dan masyarakat. Waktu yang diperlukan pada tahap ini yaitu 2 minggu, kemudian tahapannya yaitu penanggung jawab yaitu kepala sekolah, peserta didik, orang tua, serta masyarakat, di mana karena anak melakukan kegiatan ini membutuhkan waktu pada setiap pulang sekolah, maka perlu izin dari orang tua. Kemudian jabarkan rencana. Bagaimana kita dapat mewujudkan mimpi dan visi bersama tentang pembelajaran literasi? Apa saja langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran literasi? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa rencana aksi yang kita susun dapat dicapai? Tindakan yang diperlukan yaitu calon guru menyusun aksi untuk mewujudkan visi dan mimpi bersama tentang pembelajaran literasi. Rencana aksi haruslah spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berwaktu peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat terlibat dalam penyusunan rencana aksi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan, yaitu peserta didik memiliki suara dan pilihan dalam penyusunan rencana aksi. Peserta didik memiliki kepemilikan atas rencana aksi. Kemudian aset kekuatan sumber daya dapat diberdayakan pada tahap ini. Mimpi dan visi
bersama tentang pembelajaran literasi data dan informasi yang dikumpulkan dalam tahapan ambil pelajaran keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dukungan dari orang tua dan masyarakat. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab yaitu peserta didik, guru, dan orang tua. Kemudian atur eksekusi. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan rencana aksi yang telah kita susun? Apa saja tantangan yang perlu kita hadapi dalam melaksanakan rencana aksi? Bagaimana kita dapat mengatasi hal-hal tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu dengan tim inquiry apresiatif mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu peserta didik mampu memiliki suara dan pilihan dalam pelaksanaan rencana aksi. Peserta didik memiliki kepemilikan atas pelaksanaan rencana aksi. Kemudian aset kekuatannya yaitu rencana aksi yang telah disusun sumber daya yang tersedia, dukungan dari orang tua dan masyarakat. Waktu yang diperlukan yaitu tergantung pada kegiatan kompleksitas rencana aksi. Penanggung jawabnya peserta didik, guru, dan orang tua. Program Pelita. Program Pelita ini yaitu pengembangan literasi anak adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan pengembangan berbahasa murid dalam bidang literasi, puisi, pantun, pidato, nasyid. Kemudian latar belakang program Pelita adalah adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kemampuan literasi para siswa di sekolah. Rendahnya kemampuan murid dalam literasi juga turut melatar belakangi pembentukan program Pelita. Jenjang kelas yang menjadi target adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6. Gambaran umum program Pelita yaitu kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada setiap hari Selasa sebelum masuk kelas, di mana ini berkaitan dengan kegiatan Keminangkabauan yang dianjurkan oleh Menko Padang. Guru menilai penampilan misi secara tersirat dan 3 terbaik akan tampil pada kegiatan kelima. Setiap kelas menampilkan kreasinya dalam bentuk pantun, puisi, nasyid, nyanyi Minang, pidato, mendongeng. Program ini juga sebagai pembinaan kompetensi literasi yang dilombakan setahun sekali. Kemudian setiap wali kelas dan guru mata pelajaran bertanggung jawab mengenai penampilan kelasnya. Kelas yang tidak menampilkan maka pada Selasa berikutnya akan menjadi pengisi acara. Ini adalah dokumentasi kegiatan Pelita pada hari Selasa yang berselaraskan dengan kegiatan acara Keminangkabauan. Dan alhamdulillah program Pelita ini telah menunjukkan peningkatan di mana anak mengikuti lomba pidato cilik tingkat Kecamatan Kota Tangah dan SDN 49 Batangkabung berhasil mendapatkan harapan 1. Kemudian peserta didik dalam lomba bercerita tingkat Kecamatan Kota Tangah, alhamdulillah SDN 49 Batangkabung mendapatkan harapan 2. Walaupun masih mendapatkan harapan yang nilai yang hasil yang belum maksimal, namun hal ini sudah menunjukkan ke peningkatan sehingga anak yang dulunya tampil tidak percaya diri atau sudah diminta pun masih malu-malu ke depan, dengan adanya program Pelita ini anak bukan hanya berani untuk tampil di sekolah, bahkan anak juga mampu untuk berkompetensi dengan sekolah lain. Diharapkan program Pelita ini dapat lebih meningkat lagi untuk menunjang
rapor mutu pendidikan, dan alhamdulillah rapor mutu pendidikan program literasi mendapatkan kategori baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.